Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Kali ini mari kita belajar lagi bersama Kak Roven dalam pelajaran kimia. Kata orang kimia itu susah. Ya, jadi bersama Kak Roven mengajarkan bagaimana belajar kimia yang mudah. Oke? Halo adik-adik, pada pertemuan kali ini maka kita akan bahas tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit yang kedua, yaitu kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Apakah itu titik didih? Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap sama dengan tekanan luar. Artinya kapan dikatakan air mendidih? Bukan pada saat ada gelembung-gelembung gas, pada saat sudah sampai 100 derajat Celcius, bukan ya. Pada saat tekanan uap sama dengan tekanan uap luarnya. Berarti tekanan antara air sama tekanan udara di sekitarnya adalah sama. Itu dikatakan air mendidih. Itu juga dengan untuk zat lainnya ya. Rumusnya adalah delta TB sama dengan M dikali KB. M itu adalah molalitas dalam pelajaran sebelumnya. KB itu adalah tetapan titik didih molal pelarut. Sedangkan delta TB adalah kenaikan titik didih. Sehingga molal kita jabarkan, molal itu rumusnya gram per ml kali 1000 per P gram. Untuk menghitung TB itu apa? TB itu adalah kenaikan titik didih larutan sama dengan TB0 ditambah delta TB. TB0 adalah kenaikan titik didih pelarut. Ingat, titik didih pelarut. Titik didih pelarut tergantung kita lihat. Kalau titik didih pelarut, jika pelarutnya air adalah 100 derajat Celcius. Jika bukan air berarti bukan 100 derajat Celcius. Nah, sebagai contoh, sebanyak 6 gram urea MR60 dilarutkan ke dalam 200 gram air. Tentukanlah titik didih larutan urea tersebut jika tetapan titik didih molar air 0,52. Nah, kita jawab ya. Rumusnya karena diketahui gram, gunakan rumus yang ini, gram per ml kali 1000 per P kali KB. Nah, kita masukkan saja. Gramnya adalah 6 gram, ml-nya adalah 60 dikali 1000 dibagi P adalah pelarut, pelarutnya sebanyak 200 gram dikali KB-nya 0, kita bikin 0,5 aja ya, 0,5 kita kalikan, kita coret 2 ini coret, ini 6 per 6 dapat 1 kali setengah dapat setengah kali 0,5 dapatlah 0,25. Ini baru delta TB alias kenaikan titik didih. Nah, bagaimana dengan TB-nya? TB-nya rumusnya adalah TB0 ditambah delta TB. Ingat TB0 karena pelarutnya adalah air, maka air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti ditambah 0,25 derajat Celcius ya. Jadi kenaikannya sebesar 100,25 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 100,25 derajat Celcius. Contoh kedua, yaitu suatu zat A dilarutkan sebanyak 12 gram dalam 500 gram air. Ternyata larutan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. KB air 0,52, tentukan MR zat tersebut. Katanya titik didihnya zat tersebut sudah diketahui. Kita cari dulu delta TB-nya. Nanti itu TB katanya mendingan nanti TB0 ditambah delta TB. Nah, TB-nya berapa? Titik didihnya adalah 100,2 sama dengan delta TB0 karena pelarutnya air, TB0 adalah 100 ditambah delta TB sehingga delta TB sama dengan 100,2 dikurang 100 dapatlah sebesar 0,2. Jadi 0,2. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ceritanya adalah MR. Menggunakan rumus yang ini. Berarti delta TB sama dengan gram per ml dikali 1000 per P dikali KB. Tinggal kita masukkan. Delta TB-nya adalah 0,2 sama dengan gramnya 12 gram. Dikali sebanyak 12 gram. MR tidak diketahui dikali 1000. P-nya dalam 500 gram air, berarti dalam 500 gram dikali KB 0,5. Kita coret, ini dapat 2. Ini coret, ini dapat 10.
10, 12 kali 5, 0,5 dapat 6. 6 kali 10 berarti dapat 60. Berarti MR sama dengan 60. Jadi MR zat A tersebut adalah sebanyak 60. Suatu ketika itu sorotan gula dididihkan ternyata mendidih pada suhu 100,3 derajat Celcius. KB air 0,5 tentukanlah kadar gula tersebut. Jadi untuk menentukan kadar di sini pelarutnya berapa tidak diketahui, zat terlarut tidak. Nah, jadi misalkan gula itu adalah X. Jadi pelarutnya kita misalkan kita anggap aja totalnya 100 ya, 100 dikurang X. Kita pakai misalkan ya, kita pakai pemisalan. Nah, berikut kita cari titik didihnya dulu. Titik didih penurunan delta untuk delta TB sama dengan 100,3 dikurang titik didih air adalah 100. Ingat selalu dikurang 100, jadi 0,3 derajat Celcius. Jadi delta TB adalah 0,3. Tinggal kita masukkan 0,3 sama dengan gram tindak ketika misalkan adalah X dibagi MR 180 dikali 1000 per P-nya adalah 100 dikurang X ya, dikali 0,52 0,5. Tinggal kita coret. Jadi 0,3 kali 18 kali 100 dapatlah 540 dikurang 0,3 kali 18 kali X dapatlah 5,4 X sama dengan X kali 100 kali 0,5 dapat 50 X. Kita samakan. Berarti 540 sama dengan 50 X ditambah 5,4 X karena pindah ruas jadi plus. Berarti 540 sama dengan 55,4 X, sehingga X sama dengan 540 dibagi 55,4, sehingga dapatkan nilai adalah 9,7. Jadi 9,7. Nah, kadar pula persentase, berarti persentase sama dengan 9,7 dibagi tadi berat larutannya berapa? 100 kan? Berarti dibagi 100 dikali 100%, sehingga dapatkan persentasenya adalah 9,7%. Jadi kadar gula tersebut adalah 9,7%. Baiklah, untuk contoh yang terakhir yaitu berapa gram naftalena MR128 yang harus dilarutkan dalam 100 gram benzena. Jadi zat pelarutnya adalah naftalena, pelarutnya adalah benzena. Yang titik didihnya adalah 1,25 dan lebih tinggi dari titik didih benzena. Titik didihnya 1, lebih tinggi, berarti ini adalah delta TB-nya, bukan TB ya, delta TB-nya. KB benzena 2,5. Mari kita jawab. Tapi rumusnya delta TB sama dengan gram per MR kali 1000 per P dikali KB. Nah, delta TB dia 1,25 karena titik didihnya lebih tinggi. Itu adalah delta TB, berarti 1,25 sama dengan gram tidak diketahui, MR adalah 128 dikali 1000, pelarutnya adalah benzena sebanyak 100 gram dapat 10 kali KB-nya 2,5. Nah, kita coret 10 ini kita coret bagi ini dapat 2 sehingga gram sama dengan berarti 128 dibagi 10 kali 2 berarti 20, sehingga dapatlah nilai sebesar 6,4 gram. Jadi jawabannya adalah 6,4 gram. Oke, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini tentang kenaikan titik didih. Semoga bisa dimengerti. Sampai ketemu di video selanjutnya.